Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Hari ini pembacaan khusus bertema untuk kamu yang sedang berkeporia, ya. Hari ini tema pembacaannya adalah keadaan dia sebenarnya tanpa kamu dalam hidupnya. Keadaan dia sebenarnya tanpa kamu di hidupnya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi mungkin saja ada yang nggak cocok ya teman-teman, atau nggak bisa cocok 100% sama kamu. Santai aja ya. Dan silakan kamu cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan yang hanya energinya fokus untuk kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, siapa sih orang ini sebenarnya, ciri-cirinya, yang dia itu hidupnya tanpa kamu sekarang gimana. Oke, pertama-tama teman-teman, kalau Sora lihat di sini orangnya itu sebenarnya orang yang romantis gitu ya. Cuman di sini ada masalah hati, ada masalah perasaan yang sudah mungkin dipotong atau mungkin sudah diakhiri gitu ya. Nah, akhir dari perasaan atau akhir cinta di antara kalian bisa saja akhir yang mendadak, atau sesuatu yang bisa saja tidak direncanakan, atau di sini bisa juga ada akhir atau luka yang penuh dengan rasa sakit dan rasa kecewa ya. Jadi mungkin segala sesuatu yang tiba-tiba ya. Ini adalah mungkin saja karena ada perkara satu ya, di antara memang mungkin ya tidak mendapat restu dari keluarga atau dari orang tua, itu ada ya. Jadi hati harus memilih keluarga atau memilih kamu ya. Itu satu. Ada kedua teman-teman, ada yang memang harus berfokus memikirkan tentang keluarga dia atau mungkin mengurus anggota keluarganya teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada yang mungkin harus mengurus anggota keluarganya, harus mungkin ngurus ibunya atau ayahnya gitu ya. Sehingga energi dia banyak fokus ke sana. Dan kenapa itu jadi makin sulit? Karena kalau Sora di sini pertemuan kalian itu seperti sulit terjadi ya. Jadi kayak mau ketemu itu sulit kayak gitu loh ya. Terus habis itu kayak jadinya gini, ketika pertemuan itu sulit, jadinya kayaknya hati itu jadi lama-lama kok kayaknya kita nggak pernah ketemu. Kok chemistry kita lama-lama lemah. Kok kayaknya hubungan ini terasa hambar karena tidak adanya pertemuan ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada masalah tentang kandasnya harapan ya. Jadi mungkin di sini memang ada mimpi yang harus tamat gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat sangat mungkin sekali ya, kayak ada aja kendalanya, untuk ketemu juga susah karena mungkin di sini ada impian atau harapan lain yang lagi lebih diutamakan. Mungkin dia sedang memprioritaskan keuangan, dia sedang memprioritaskan mimpinya dia sedang memprioritaskan angan-angannya dia gitu ya teman-teman, karena ada hal yang sedang dia kerjakan ya. Mungkin banget dia sedang berfokus sama kerjaannya, sedang berfokus sama mimpinya, keluarganya gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang tuanya juga mungkin ya, atau dari lingkungannya memberikan dia ekspektasi untuk supaya dia itu bisa dipandang, dia itu bisa dilihat sama orang lain, kayak dia harus mengapproval atau membuktikan dirinya itu bisa membanggakan orang tua, bisa sukses, bisa berhasil, bisa jadi sesuatu yang optimis gitu ya untuk masa depan ya. Jadi itu akhirnya mau nggak mau seperti ya sudahlah, daripada merasa terbeban karena susah ketemu gitu ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Teman-teman, sebenarnya secara perasaan masih ada perasaan terikat, masih ada perasaan terkoneksi yang sangat-sangat kuat ya. Jadi kalau sekarang kamu kepo sama keadaan dia, kamu mau tahu gimana keadaan dia, itu tidak lain dan tidak bukan, itu juga karena ada firasat batin kamu yang kamu rasakan terhubung sama orang ini ya. Sehingga kalau Sora lihat kamu tuh perasaan dia sama kamu masih sangat kuat ya. Masalahnya gitu ya, masih ada seperti janji takdir atau terkuncinya hati antara satu dengan yang lain yang sangat kuat ya. Jadi di sini memang ada sangat mungkin banget koneksi-koneksi yang sulit terputus, entah itu twin flame, entah itu soulmate gitu ya, sehingga kayak ada hubungan takdir janji cinta di sana teman-teman ya. Nah,
Tapi kita hari ini mau coba kepo ya, gimana sih sekarang kehidupan dia sebenarnya tanpa kamu. Sekarang kalau nggak ada kamu tuh seperti apa. Kita coba lihat 3 buah kartu untuk garis besar kehidupan dia seperti apa ya sekarang tanpa kamu ya. Oke. Nah, kalau Sora lihat di sini sekarang kehidupan dia ya tanpa kamu. Sora harus tambahin kartunya, ternyata nggak cukup informasi yang aku dapatkan dari 3 kartu. Aku tambah lagi di sini. Oke, kelihatan jelas ya. Sekarang tanpa kamu di dalam kehidupan dia, kalau Sora lihat ya, dari awal dia itu memang sudah punya potensi masalah secara finansial. Jadi sekarang kalau kamu tanya gimana kehidupan dia tanpa kamu, kehidupan dia sedang melakukan tugasnya dia menjadi seorang anak yang tadi Sora udah sebutin ya, mengutamakan keluarga dan sebagainya ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu sedang berusaha untuk membangun finansial yang lebih baik ya. Entah dia berusaha mencari uang yang lebih banyak, entah dia berusaha untuk bikin uang yang lebih banyak, entah juga dia di sini mungkin sekali kepingin sedang kondisi keuangannya juga ada gitu ya, tapi mungkin sedang nggak maksimal gitu ya teman-teman. Kalau surat di sini, orang ini sedang berusaha untuk melihat kesempatan-kesempatan di mana mungkin nggak ya aku bisa bikin finansial yang cukup gitu ya. Lalu kalau yang Sora lihat di sini, orang ini sangat mungkin banget ya dia itu sedang berada dalam situasi di mana ya dia itu sedang banyak pergerakan, jadi sedang banyak yang dia lakukan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini sedang banyak pergerakan, energi dia juga sedang dia fokuskan untuk banyak hal gitu ya. Tapi yang bisa terlihat adalah kalau Sora lihat, dia itu sebenarnya tidak sepenuhnya siap kalau harus sudahan hubungannya sama kamu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu selalu kepingin ada rasa hati yang seperti selalu kepingin kembali ke kamu ya. Dan kalau Sora di sini, dia sekarang bingung gitu ya. Tanpa kamu dia merasa hidup dia itu hilang arah, tanpa kamu dia bingung harus bagaimana, tanpa kamu dia bingung gitu ya langkah yang mau diambil gitu ya, seperti ngambang gitu ya. Kalau yang Sora lihat, perpisahan kalian itu membuat dia tuh kayak ngerasa selalu masih kepikiran ya. Selain dari itu, sebenarnya di lubuk hati dia yang terdalam, dia masih berharap, masih mungkin gak ya hubungan ini ada kesempatannya, hubungan ini ada opportunity-nya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, masih ada nggak ya keberuntungan buat hubungan ini, mungkin bisa berhasil satu hari nanti, mungkin bisa dimulai lagi gitu ya. Keadaan dan kehidupan dia tanpa kamu ya, ada energi seperti apa teman-teman? Dia itu banyak denial ya, dalam keadaan dia mencoba, dia sebenarnya punya banyak ketakutan, punya banyak kekhawatiran, ada ketidaksiapan dia secara mental. Salah satunya kalau Sora lihat, dia mencoba denial perasaan dia sama kamu, kalau sebenarnya dia yang tadi Sora udah bilang, dia sebenarnya masih berharap, dan sekarang nggak ada kamu itu dia galau. Jadi orang ini tuh seperti berusaha lari dari hatinya, berusaha lari dari kenyataan ya. Jadi banyak banget ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatirannya ya. Tapi perlahan dia mencoba untuk menerima ya, bahwa ya beginilah kehidupanku, ginilah keadaanku, ginilah perasaanku gitu ya. Jadi dia kayak berusaha dalam tanda kutip menerima keadaan bahwa situasi dia memang seperti ini, keadaan dia memang seperti ini, bersatu sama kamu sulit ya. Tapi ini juga menggambarkan bahwa dia sedang dalam situasi yang benar-benar terpojok gitu ya. Dia merasa kayak putus asa, dia merasa pesimis, energi dia tuh dia nggak merasa bisa kemana-mana ya. Hati dia sebenarnya masih ada harapan, tapi di satu sisi dia ngeliat keadaan dia tuh benar-benar sulit gitu ya. Dia tuh tertekan oleh situasi dan keadaan, dan dia sebenarnya berharap dia bisa terlepaskan dari keadaan yang sekarang, karena dia tuh sekarang ngerasa dia nggak punya ruang gerak, dia nggak punya banyak opsi ya. Dia mau nggak mau harus menerima keadaan dia sekarang. Dia pingin jadi sosok yang lebih kuat ya, karena saat ini kalau Sora lihat, dia itu nggak punya power dalam tanda kutip ya. Nggak punya power tuh artinya bukannya dia nggak punya energi, tenaga, nggak bisa gerak ya, bukan gitu. Bukan secara fisik, dalam arti itu dia ngerasa aku tidak punya power untuk menjadi seseorang yang bisa tegas, seseorang yang bisa tampil, seseorang yang bisa kuat, seseorang yang bisa berhasil dalam hidup aku gitu ya.
Dan kalau Sora lihat dia itu nyelesain masalah yang kecil-kecil aja, dia mungkin masih harus di backup, mungkin masih harus dibantu keluarga, mesti dibantu oleh orang lain gitu ya. Kalau Sora di sini, orang ini sekarang ngerasa hidupnya itu nggak tenang gitu ya. Kenapa? Karena banyak masalah gitu ya, kecil-kecil tapi mengganggu dia. Di sini juga kalau Sora lihat banyak gosip juga yang mungkin menerpa dia nggak tenang gitu ya kehidupan dia sekarang. Mungkin dia juga banyak diomongin sama orang-orang sekitarnya, dia dengar gosip soal dia tuh. Dan dia merasa benar-benar situasi aku tuh tertutup ya. Artinya dia merasa situasi aku nggak punya kesempatan untuk bergerak. Aku merasa putus asa, hidupku ini hampa, hidupku ini ada kecewa, ada sedih gitu ya. Oke? Karena dia merasa memang tidak bisa ya, kalau Sora di sini tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. Dia tidak bisa menjadi seorang gentleman atau gentlewati untuk memperjuangkan hubungan. Nah, tuh kan? Energinya cenderung mellow, energinya cenderung negatif. Di sini ada duka, ya. Di sini ada kesedihan. Dia sedih kehilangan apa yang harusnya dia miliki. Mungkin dia sedih kehilangan cinta dari kamu. Di sini juga ada perasaan dia itu setiap hari moodnya dia itu nggak semangat ya. Jadi kayak orang berkabung terus gitu ya. Karena hidup dia itu banyak kehilangan keseimbangan teman-teman pada saat ini ya. Dia tuh oleng karena sama ini mungkin sekali kamu banyak menjadi penopangnya dia. Kamu banyak menjadi yang ngebantuin dia. Dan di sini juga ada rasa bersalah. Kenapa ya? Kok aku tidak cukup kuat memperjuangkan kamu? Kok aku tidak cukup keras dalam mempertahankan hubungan kita? Ya. Di sisi lain, dia menjalankan kehidupan tuh hari demi hari. Ya sudahlah, pasrah aja lah, terima keadaan yang seperti ini. Ya, mungkin memang ini yang harus aku jalani, gitu ya. Ini yang mesti aku hadapi. Di sisi lain juga teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu banyak banget perubahannya setelah gak ada kamu ya. Entah itu perubahan secara hati, entah itu secara perubahan secara keadaan gitu ya. Orang ini banyak mengalami perubahan teman-teman ya. Tuh, orang ini tuh hidupnya pada saat ini banyak mengalami hal-hal itu kayak nggak bisa kelar dalam hidupnya dia. Artinya apa? Dia tuh banyak ngerasa hidup dia tuh terhambat sekarang ya. Banyak terhambat, banyak rintangan dalam hidupnya dia. Hanya ya, walaupun dia tidak kelihatan kalau hidupnya itu banyak rintangan dan halangan, tapi kalau Sora lihat di sini, harga diri dia itu menahan ya. Sebenarnya kalau Sora di sini, salah satunya dia tuh ngerasa bersalah sama kamu, pingin minta maaf, dan banyak perkara-perkara hidupnya itu yang nggak kelar-kelar. Jadi kayak ribet gitu masalah hidupnya teman-teman ya. Banyak yang saat ini juga sakit secara fisik atau sakit secara mental. Kenapa? Karena energinya capek, lelah menghadapi segala masalah yang ada. Aku harus terus-terusan mengulang kerjaan yang sama. Terus habis itu ngadepin situasi yang sama. Terus habis itu dia di saat ini harus ngambil keputusan yang sebenarnya dia nggak suka gitu ya. Orang ini banyak menyembunyikan perasaannya gitu ya. Jadi dia itu walaupun kelihatannya baik-baik aja, kelihatan fine-fine aja, nggak ada kamu, itu sebenarnya di dalam perasaannya itu campur aduk teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau Sora lihat dia secara kedewasaan itu memang banyak mentalitasnya yang kalau Sora lihat di sini belum begitu dewasa ya. Artinya dia mencoba untuk menganalisa keadaan dia, berusaha nyelesain masalah. Dan dia sekarang ngerasa ya, hidupnya dia tuh benar-benar naik turun banget loh, nggak ada kamu ya. Hidup dia tuh kayak naik turun ya. Nanti kalau ada pun membaik, nanti turun lagi gitu ya. Kalau Sora di sini dia tuh kayak masih belum bisa ikhlas untuk melepaskan kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dia ketergantungan sama kamu ya. Dia ngerasa bersalahnya tuh besar sekali gitu ya. Dan di sini dia banyak yang fokus, walaupun di satu sisi dia tahu dia harus fokus mungkin sebagai seorang anak dalam pekerjaannya dia gitu ya. Dia tuh sekarang merasa hidupnya dia itu cuman kayak udahlah, aku cuma bisa menunggu keadaan dan situasi membaik untuk aku ya. Karena keberhasilan atau kesuksesan yang mungkin dia harapkan itu tidak datang-datang. Jadi di sini ada rasa mengasihani diri, ada rasa kayak kok hidup aku begini banget gitu ya.
Oke. Kalau terakhiran kamu dapetin account yang telepon kamu namanya nggak dikenal, chatting kamu nomornya kamu nggak kenal, ada yang stalking kamu dengan account yang kamu nggak kenal, itu bisa saja dia yang masih mau cari tahu soal kamu. Ya, sebenarnya dia berharap loh bisa untuk muncul lagi di hadapan kamu untuk mericing kamu lagi gitu ya. Cuman kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh masih banyak fokus yang lain, sehingga dia tuh kayak tertunda terus datang ke kamu, karena selalu ada energi dia tuh sibuk ya, mencari finansial gitu ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini tuh banyak mengalami hukum tebar tuai apa yang dia jalankan. Jadi kalau apa yang dia jalankan kurang baik ya, dia sekarang sedang mengalami konsekuensinya. Karena kalau sholat di sini, banyak dia juga mengalami hal-hal gagal di dalam hidupnya dia. Hal itu kok kayak nggak lancar ya dalam hidup aku. Kok kayaknya susah jalannya mulus gitu ya. Oke? Kayak susah dia tuh mau jalankan hal-hal mulus di dalam hidupnya dia gitu ya. Dia merasa kayak hidup aku tuh banyak ketidakberhasilan gitu ya. Sementara secara energi gitu ya, dia itu selalu punya energi kepikiran kamu, pingin ngejar kamu, pingin mengusahakan kamu. Tuh, hidup dia itu kayak nggak ada harmoninya teman-teman. Ketika sama kamu tuh hidup dia banyak mengalami harmoni, banyak keseimbangan ya. Dan ketika saling berjauhan begini, malah energinya itu terasa makin menyulitkan keadaan dia. Ya, dia mencoba lari dari perasaan dia, tapi ya sulit gitu ya. Apalagi hidupnya dia nggak baik-baik aja. Tuh, dia jadi sulit untuk merasa bersyukur sama hidupnya dia, karena hal-hal itu nggak berjalan lancar untuk dia teman-teman. Segalanya beda ya. Tanpa kamu tuh dia merasa tidak yakin. Kamu tuh salah satu orang yang bisa bikin dia ngerasa yakin. Kamu salah satu yang bikin dia punya energi untuk bisa solid, bisa firm. Bisa firm tuh gimana ya? Maksudnya bisa jejak gitu loh ya. Bisa stabil gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora di sini, yang coba dia lakukan walaupun dia tidak yakin dia bisa berhasil, ada menaikkan nilai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dia itu merasa hidupnya sepi, hampa, kosong, dingin gitu ya. Menyibukkan diri juga demi untuk mencari distraksi dari kangennya sama kamu, dan berusaha melupakan sakitnya dengan perjalanan hidupnya dia. Sehingga di sini banyak yang masih berusaha untuk bertemu kamu dalam angan saja, artinya dalam membayang-bayangkan kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, energi penyesalannya besar, tapi dia bisa apa gitu ya. Di sini ada energi kepasrahan. Apakah mungkin ada jalan di depan nanti kalian bisa bertemu atau berkoneksi lagi? Clouds, Snake. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, terlalu banyak masalah di sini, terlalu banyak masalah, terlalu banyak dia terikat, toksik, nggak bisa lepas gitu ya. Terus habis itu di sini juga terlalu banyak ketidakpastian, keraguan, negativity gitu ya, kekhawatiran. Jadi kalau Sora lihat di sini, ke depan itu sulit untuk mau dia ke kamu atau kamu ke dia, atau membangun sesuatu lagi, karena terlalu banyak rintangan. Tapi rintangan terbesar adalah memang ada di mindset orang ini gitu ya. Mindsetnya itu sudah terlanjur ke blocking yang negatif teman-teman gitu ya. Udah terlanjur kayak ngerasa udahlah kayaknya kita nggak mungkin bisa, kita susah untuk bisa sama-sama gitu ya. Karena selalu moodnya dia berubah-ubah, keyakinan dia selalu berubah-ubah, ketidakyakinan dia itu besar gitu ya. Sehingga kalau mau jadi sesuatu yang berhasil ini susah. Kenapa? Karena dia sendiri punya energi pesimisnya besar, nggak yakinnya besar, ragunya besar, energi dia berpikir di otaknya dia, pokoknya aku tuh banyak masalah, susah untuk lepas gitu ya. Ya sehingga itulah yang terjadi teman-teman. Karena memang intuisi dia pun merasa nggak tenang, intuisi dia pun berubah-ubah. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, kalau kamu mulai komunikasi lagi sama dia, yang ada nanti malah jadi another drama, another salah paham, nanti jadi salah paham lagi, kemungkinan debat lagi, kemungkinan ribut lagi. Karena memang ada sisi dia keras kepala, dia merasa situasi aku tuh kayak gini, kamu nggak tahu. Nah, kamu juga mungkin punya bagian keras dan prinsipal kamu sendiri. Jadi memang kalau Sora lihat di sini agak sulit ya, sejujurnya untuk bisa sama-sama ya. Karena apa? Ya inilah situasinya ya, dianya keras kepala,
secara mindset sudah terlanjur terblocking, susah untuk berpikir hubungan ini bisa berhasil gitu. Karena mindsetnya udah ngeblocking teman-teman. Makanya Sora udah bilang kan, energi itu hati-hati, energi itu akan mempengaruhi. Ketika kamu punya mindset ngeblocking, segala sesuatunya terblocking gitu ya. Intinya gitu sih. Untuk kamu yang mungkin mau bersihin energi supaya lebih energinya clear ya, silahkan dipakai gelang clear quartz ini yang sudah Sora booster dengan energi healing ya. Ini bisa membawa energi kesembuhan, pembersihan cakra ya, membantu kamu grounding, membantu kamu untuk lebih positif, lepasin pola berulang. Saat video ini dibuat harganya 240.000, silahkan dibeli selagi masih ada, karena yang kamu beli bukan cuma kristalnya, kamu juga membeli program yang udah Sora booster ya. Ini bukan pelet atau jimatan ya, ini adalah media untuk membantu. Otomatis kamu juga tetap harus berdoa, beribadah, dan berusaha. Dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Barangnya premium import ya, jadi kalau nanti ini udah habis, Sora tidak bisa janji dia bisa di restock lagi ya, karena ada minimum ambil juga. Beli selagi masih ada. Oke, atau mau beli di Tokopedia supaya bisa pakai kartu kredit atau cicilan, silahkan, linknya ada di kolom deskripsi bawah atau ada di pin komen. Terima kasih sudah boleh promosi, karena setiap hari Sora harus promosi, karena Sora nggak tahu kalau kamu yang nonton video hari ini apakah nonton video yang sebelumnya. Oke, kita lihat dulu astrologi yang mungkin terungkap. Bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak kalian. Cancer, Gemini, Aries, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin beli kartu, terus habis itu ingin beli alat pembacaan, ingin baca kartu dan sebagainya, silahkan ya. Semua satu pintu di Instagram, oke? Daripada pusing-pusing, mendingan langsung di Instagram Sora di satu pintu ya. Atau mau baca bazi ya, itu bisa juga untuk membantu membaca potensi kamu seperti apa, percintaan kamu seperti apa, jalan nasib kamu seperti apa, apakah potensi nikah sekali, nikah 2 kali, potensi pasangan kamu bisa bawa rezeki buat kamu. Nah, itu bisa kelihatan di chart bazi kamu. Oke, silahkan dipesan selagi masih ada. Oke. RHO JTB EZPYD K SJG LGFI 1 2 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora tunggu belanjanya. Silahkan main juga ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.